Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemrograman web menggunakan Java. Ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam mempelajari pemrograman web menggunakan Java. Kemudian tools yang akan kita gunakan adalah STS atau Spring Tool Suite. Ya. Kalau teman-teman belum menginstalnya, silakan bisa download dan install. Oke. Project yang akan kita buat adalah data santri. Kita mulai dengan mengklik menu di sini, ya, Create Spring Starter Project. Kita klik, ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini kita tulis namanya, nama projectnya, data santri, kemudian grupnya, ini tadi sudah pernah saya buat, lalu dihapus, samakan saja seperti ini, artifaknya ini, kemudian deskripsinya seperti ini, kemudian nama paketnya seperti ini. Ya, silakan diikuti, kemudian kita next. Nah, pada bagian ini kita akan memilih komponen apa saja yang digunakan. Ya, ini misalnya dua pilihan ini belum muncul. Ya, ini udah muncul karena tadi saya sudah mencobanya. Kalian bisa ketikkan saja web. Ya. Nah, di sini bisa kita checklist atau kita centang. Kemudian tambahkan DevTools. Nah, ini Spring Boot DevTools. Ini lalu kita finish. Nah, project sedang terbentuk, kemudian ini sedang proses mendownload library-nya. Kita tunggu saja. Ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita bisa coba jalankan. Run as Spring Boot. Nah, ini sudah jalan. Nah, kita double klik, kita maximize, sudah jalan menggunakan port 8080. Kita coba buka menggunakan browser. Kita ketik saja localhost 8080. Nah, sudah muncul tapi error. Karena kita belum membuat file-file HTML-nya. Oke, kita buat. Kita coba lihat dulu ini di sini ada file apa aja, ada program apa aja. Nah, ini sudah dibuatkan otomatis. Nah, kemudian untuk membuat file-file HTML, karena web itu kan membutuhkan file-file HTML. Nah, kita tempatkan di sini di src main resource. Nah, ini ada static, ada template. Kita taruh di template. Contoh berarti kita membuat file HTML. Sebutlah kita namanya index.html. Ya, kita buat. Bodinya
misal ini indeks berarti kan halaman utama. Berarti taruhlah kita ada menu di sini. Nah, save. Ya, apakah sudah bisa dipanggil? Kita lihat. Belum bisa. Nah, karena memang kita belum membuat controllernya. Nah, kita butuh satu controller. Ya, kan dia fungsinya adalah menerjemahkan URL untuk diolah, kemudian menampilkan HTML yang mana dari URL yang dipanggil tadi. Ya, kita contoh misalnya buatkan, kita buat package dulu. Web. Nah, ini package web di sini. Kita buat controllernya, katakanlah namanya view controller. Oke. Berarti kita buat endpoint atau yang akan melayani URL index. String namanya boleh bebas, kita kasih nama index di sini. Ya, dia hanya mereturn namanya index juga misalnya, bebas apa aja boleh. Nah, tinggal di sini yang menentukan URL-nya nih. Request mapping slash. Apa artinya ini? Ya. Slash ini sama seperti ini. Ya. Ada slash atau tidak ada slash itu dianggapnya ada slash di sini. Sehingga ketika kita panggil, maka akan men-trigger fungsi ini untuk dipanggil. Ya, ini slash ya. Perhatikan ini slash. Fungsi ini dipanggil, ketika dipanggil dia hanya mengembalikan string yang isinya adalah index. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa si Spring Boot ini ketika dipanggil slash melalui URL, maka file HTML yang akan ditampilkan adalah yang bernama index.html. Walaupun di sini kita tidak menuliskan HTML-nya. Ya, tapi tugas berikutnya yang untuk untuk tampil adalah file index.html yang sudah kita buat tadi ini. Ya, seperti ini. Sehingga hasilnya begini. Ya. Nah, ini belum kita kasih link. Kita kasih anchor misalnya href. Halaman tentang. Di sini kita mau beri URL-nya adalah about misalnya. About. Ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita buat juga di controllernya fungsi yang akan menangkap URL about. String tentang return tentang misalnya.
Sementara di sininya kita misalnya URL-nya adalah about. Ya. Coba kita tes. Nah, ini sudah ada ini ya, apa? Hyperlink-nya. Kalau kita klik about. Nah, ini about. Kenapa keluar error? Kita perhatikan, kita coba lihat. Ketika dipanggil about, fungsi ini mereturn string dengan value tentang. Artinya, kita harus sudah menyiapkan satu file di folder ini yang namanya tentang.html. Kita buat. Misalnya, langsung saja kita isi. Ya, coba kita refresh. Tentang.html. Oke, about. Coba kita refresh dulu, matikan dulu. Kita jalankan lagi. Tidak ketemu about. Sebentar ya. Tentang. About. Oke, sebentar. Kenapa ini masih error? Oh, not found. Oke. Sorry. Ternyata di sini belum dikasih controller. Ya. Oke. Ya. Jadi jangan lupa di setiap controller, kelas controller harus diberi anotasi controller di sini di atasnya. Ya. Oke. Ya. Lalu di mana kalau kita mau menempatkan file CSS? CSS atau JavaScript atau image kita taruh di folder static. Ya, misalnya kita buat folder styles, kemudian buat image juga, kemudian buat JS juga. Oke, misal stylesnya
Kita buat satu file namanya default CSS yang isinya misalnya merubah font untuk elemen LI, font family kita ganti Verdana. Oke. Kemudian kita taruh di sini di headnya external CSS link rel style sheet ref styles default CSS tab-nya text CSS. Oke, kita coba lihat ya, fontnya sudah berubah menggunakan font Verdana ya. Untuk CSS, untuk HTML, mungkin teman-teman bisa mencari tutorial lain untuk bisa paham dasar HTML dan CSS. Tapi intinya yang sini yang dibahas adalah bagaimana membuat web menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini sangat dasar sekali. Nanti di video-video selanjutnya saya akan mencoba lebih dalam lagi. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.